Sudah, Pak. Mohon maaf, Pak. Suaranya tidak terdengar, Pak. Oke, untuk suaranya bisa masuk, jelas terdengar. Sekarang sudah, Pak. Ya, jadi di bagian ini karena turbin gas itu dibuat dan disusun dengan material berbahan tertentu, maka diperlukan proses pendinginan, proses mendinginkan dari turbin tersebut. Karena kalau turbin tersebut dalam waktu yang cukup lama atau kontinu digunakan, ya bisa berpengaruh terhadap struktur dari material turbin tersebut. Ada material tersebut dari turbin bisa mengalami kelelahan atau bisa mengalami kerusakan atau bahkan bisa mengalami korosi akibat gesekan antara fluida gas dengan nilai tekanan yang besar, nilai temperatur yang tinggi, bisa mengurangi performa dari turbin. Nah, oleh karena itu dibutuhkanlah proses pendinginan. Yang pertama adalah convection cooling, pendinginan secara konveksi, lalu impingement ya, atau impinging atau impingement cooling, proses pendinginan dengan cara ditiupkan langsung udara dingin atau di-impact secara langsung ke bagian turbin tersebut. Lalu film cooling ini turbin tersebut dilapisi cairan tertentu atau lapisan tertentu, semacam lapisan film atau cairan pendingin atau semacam bagian lapisan yang melapisi dari turbin. Kemudian transpiration cooling. Nah, ini adalah ilustrasi sederhananya ya, kurang lebih seperti ini untuk pendinginan convection cooling atau pendinginan secara konveksi. Ini kalau ini adalah turbin, jadi secara konveksi itu mengalirkan udara dingin ke dalam turbin sehingga terjadi proses perpindahan panas secara konveksi. Yang kedua, proses pendinginan secara impingement atau impact, menumbuk secara langsung. Jadi di bagian ini turbin ditiupkan atau dialirkan aliran jet tertentu yang nilai temperaturnya lebih rendah untuk mendinginkan turbin tersebut. Yang ketiga, pendinginan lapis. Nah, ini yang lapis ini turbin tersebut dilapisi cairan khusus untuk mendinginkan. Kemudian transpiration cooling. Transpiration cooling ini ya dari material turbin tersebut atau turbin tersebut mengeluarkan pendinginan sendiri. Jadi dia mengeluarkan udara atau proses bukan udara ya, maksudnya mengeluarkan transpirasi dari lapisan atau dari struktur turbin tersebut. Ya. Kemudian untuk turbin gas banyak penggunaannya, ada yang digunakan dalam keperluan untuk turbo ya, turbojet, ada turbofan, turboprop, dan ini ada menggunakan gearbox atau turboprop. Nah, dari aliran turbin yang dihasilkan ya memiliki nilai yang berbeda, nilai kompresi yang berbeda, nilai tekanan atau gaya dorong juga memiliki gaya dorong yang berbeda untuk turbojet, turbofan, dan turboprop untuk aliran tersebut. Ya, oke. Lalu di bagian berikutnya main komponen. Main komponen ini merupakan komponen
utama ya, utama dari turbin yang bisa dipergunakan atau yang digunakan di sistem tersebut. Yang pertama adalah yang paling utama adalah turbinnya, karena turbin ini merupakan bagian utama dari bagian tersebut. Turbin blade, turbin casing, penutup dari turbin tersebut, karena kalau misalkan turbin tersebut dibuka atau terbuka begitu saja, ketika dia melakukan putaran atau berotasi dengan kecepatan RPM yang sangat tinggi sampai 3000 RPM atau bahkan lebih, memberikan pengaruh atau bisa berdampak ya kalau bisa tersentuh atau ada kotoran atau ada bagian-bagian yang masuk ke dalam turbin tersebut, bisa menyebabkan turbin menjadi rusak. Lalu di bagian selanjutnya ada komponen utama dari turbin gas. Yang pertama itu air inlet section. Ini ada bagian utama memberikan saluran masuk udara yang masuk. Lalu kompresor ini yang tadi bagian yang difungsikan untuk memampatkan udara yang masuk, dimampatkan karena volumenya masih renggang, lalu dimampatkan sebelum dia masuk ke ruang pembakaran. Karena kalau sudah masuk ruang pembakaran itu sudah diinginkan adalah udara dengan nilai pemampatan yang tinggi. Nah, karena nilainya sudah tinggi, bisa dipergunakan di combustion chamber untuk meningkatkan nilai tekanan, high pressure, nilai tekanan. Combustion chamber, combustion section atau ruang pembakaran, turbine section, bagian sisi dari turbin. Ini ada turbinnya, ini ada komponen dari turbin tersebut, section turbin. Exhaust itu sisa gas buang dari proses combustion, dibuang ke lingkungan atau dimanfaatkan atau digunakan kembali untuk keperluan tertentu. Lalu komponen penunjang ini juga memberikan peranan atau aksesoris ya, aksesoris dari turbin. Ada starting motor, turning gear untuk mengatur putaran roda gigi atau gear, aksesoris gear, loop oil system, dan di bagian tertentu pengubahan torsi, convert torsi. Torsi ini adalah momen puntir, torsi atau momen puntir ya bisa dipergunakan dari hasil turbin yang berputar tersebut. Untuk torsinya dipergunakan untuk memutar sistem yang lain. Ya, oke, baik, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa bisa lanjutkan dengan... Mau tanya, Pak. Ya. Kalau misalnya kita nggak pakai kompresor langsung ke pembakaran itu bisa nggak? Bisa mengaktifkan apa? On cam-nya supaya bisa terdokumentasi. Komputernya lagi nggak bisa nyalain kamera, Pak. Laptopnya. Ya. Oke, terus gimana? Pertanyaannya kalau misalkan kita turbinnya itu nggak pakai kompresor langsung ke pembakaran bisa nggak? Karena kan agak susah juga sih Pak bayangannya kan. Kalau misalnya pakai kompresor apa nggak balik ke depan gitu udaranya, kan tinggi tekanannya habis pembakaran itu. Ya, mengenai kompresor ya, yang menjadi pertanyaan apakah kalau nggak pakai kompresor kan sistem tersebut kalau misalnya tidak dikompresi. Di bagian ini ada udara yang masuk ya, udara yang masuk air intake ya, air intake itu artinya udara yang masuk kemudian dikompresi. Kalau misalkan seandainya itu udaranya itu masuk
bagian zona ini aja ya, ini kompresi. Untuk kompresinya dihilangkan atau tidak dipergunakan. Jadi dari udara masuk langsung ke combustion, ruang bakar. Lalu apa yang akan terjadi ya? Yang pertama adalah nilai P-nya atau nilai pressure-nya akan lebih rendah. Nah, karena kalau nilai tekanannya lebih rendah atau nilai pressure-nya lebih rendah, ya bayangkan saja kalau mendorong sesuatu itu dengan daya dorong yang pelan atau daya dorong yang lembut, tidak kuat, ya otomatis ya benda tersebut akan bergerak dengan lambat. Sama juga dengan yang ini, ketika kompresinya itu atau udara yang tersebut yang tidak dikompresikan langsung masuk dari udara masuk langsung ke combustion chamber atau ruang bakar, maka nilai tekanannya tidak terlalu besar atau tidak terlalu kuat, ya berpengaruh juga terhadap putaran turbin. Turbin yang berputar akan lebih pelan. Karena putaran lebih pelan, exhaust-nya atau bagian yang dikeluarkan aliran jet, kalau misalkan ini dipergunakan untuk pesawat terbang ya daya dorongnya juga tidak akan terlalu besar atau tidak terlalu maksimal. Jadi kecepatan pesawat itu kalau di udara ya itu diperkirakan bisa sampai pesawat Garuda atau pesawat Lion itu bisa sampai 700 sampai 800 km per jam. Jadi bisa dibayangkan 700 sampai 800 km per jam. Ya lihat aja speedometer ya. Kalau speedometer kendaraan itu kan kalau roda 2 itu berapa ya? 120 ya atau 100 km per jam. Nah, ini pesawat terbang itu bisa sampai 700 sampai 800 km per jam. Nah, kegunaannya atau gaya dorongnya ya balik lagi kalau misalkan proses ini tidak perlu dikompresi atau tidak perlu dimampatkan. Jadi ada kalau ICE ya internal combustion chamber itu ada 4 langkah atau 4 stroke. 4 stroke itu ini ada langkah 1, langkah 2, langkah 3, kemudian langkah 4. Sedangkan langkah 2-nya ini hilang atau tidak ada proses kompresi. Dari 1 langsung ke 3. Ya bisa saja, tetapi yang menjadi pertanyaan lagi, bisa nggak memberikan kekuatan untuk mendorong piston lebih besar nilai daya dorongnya. Ya tujuan dari kompresi itu untuk memampatkan udara yang sudah mampat. Kenapa perlu dimampatkan atau perlu dikompresi? Karena udara itu yang ada di lingkungan ya, di lingkungan sekitar atau di sekeliling itu tekanannya atau volumenya lebih atau density atau kerapatannya lebih renggang. Ketika dikompresi atau dimampatkan, nilai density-nya meningkat. Nah, karena dia nilai density-nya meningkat, ada proses pembakaran di bagian 1, di bagian 3 ya. Di langkah 3 ini ada proses burning, pembakaran. Dengan proses pembakaran, sedangkan udara yang masuk tersebut dengan density yang pekat atau density yang rapat, ya bisa dibayangkan ya apa yang dihasilkan, yang menghasilkan nilai tekanan yang kuat atau nilai tekanan yang lebih besar jika dibandingkan tidak melalui tahapan proses kompresi. Ya, oke, kira-kira seperti itu analognya atau memahaminya kenapa dilakukan kompresi atau dilakukan pemampatan. Ya tujuannya adalah untuk memberikan kenaikan nilai tekan ketika berada di ruang combustion dan dari hasil proses pembakaran mengeluarkan
udara gas panas yang memiliki high pressure atau nilai tekanan yang tinggi. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, saya rasa bisa dilanjutkan untuk diskusi kelompoknya dengan melakukan share screen di layar. Bisa dimulai untuk melakukan share screen di layar.